Memiliki rumah atau hunian pribadi merupakan salah satu impian yang diidam-idamkan semua orang. Ini bukanlah impian yang ringan dan mudah untuk diwujudkan, sebab membangun atau membeli rumah di zaman sekarang jelas membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Dibutuhkan strategi dan perencanaan yang matang agar tidak salah langkah hingga menyesal di kemudian hari. Oleh karenanya, harus benar-benar diperhatikan dalam memilih rumah. Tidak hanya dalam perkara yang terlihat indah di mata saja, akan tetapi harus diperhatikan bagaimana syariat disertakan dalam ikhtiar kita. Dari sinilah karakter dan kepribadian kita terukur. Seberapa dewasa kita dalam menyikapi pemilihan rumah yang baik untuk keluarga dan agama kita. Kita ibaratkan seperti anak kecil dan orang dewasa yang sedang sakit batuk. Akan sangat terlihat perbedaan keduanya ketika sama-sama membuka kulkas dan didapati di dalamnya hanya ada satu obat batuk dan satu es krim. Dengan sakit yang sama, anak kecil pasti akan memilih es krim yang dia temukan. Sementara orang dewasa dengan pemikiran jangka panjang akan memilih obat batuk karena dia tahu arah dan tujuan serta dampak baik dari tidak memilih es krim dan lebih memilih obat batuk. Seperti itu pula dalam perkara memilih rumah. Di sini kita tidak hanya sedang dihadapkan pada permasalahan suka atau tidak suka saja. Karena nafsu atau keinginan jika tidak dikontrol dengan syariat akan membawa kita pada jalan yang terlarang. Walhasil, transaksi pembelian rumah dengan jalan riba dengan segudang iming-imingnya akan menjadi prioritas orang-orang yang jauh dari pemahaman syariat yang benar. Berbeda sekali dengan seorang muslim yang mampu meletakkan akalnya di bawah syariat. Mereka dapat menunjukkan seberapa paham dalam mengambil keputusan dan melangkahkan kakinya menuju pilihan transaksi yang aman dari kemurkaan Allah. Orang-orang seperti ini tidak akan tergiur oleh transaksi riba hanya untuk mendapatkan hunian yang terbaik di mata mereka. Walaupun pada realitanya masih banyak umat Islam yang mempraktekkan dan mengamalkannya. Begitu banyaknya orang terlibat, bahkan hampir tidak ada aktivitas ekonomi dan bisnis saat ini yang bebas dari riba. Di antara alasan mengapa begitu mudahnya orang-orang terjerumus dalam transaksi riba ketika membeli atau membangun rumah, karena mereka menganggap ini adalah hal ringan. Masalah sepele, dosanya kecil, sehingga jika yang diambil kecil, mungkin dianggap tidak berdosa. Bahkan menganggap riba bukan permasalahan besar yang harus ditakuti umat Islam. Ini adalah kekeliruan yang besar. Andai mereka tahu seberapa besarnya ancaman syariat ini terhadap para pelakunya, walaupun sekecil apapun transaksi yang mereka lakukan, pasti mereka akan berpikir ulang. Ingatlah akan ancaman Allah Ta'ala. Orang-orang yang mengambil riba tidak dapat berdiri, melainkan seperti berdirinya orang yang kerasukan setan lantaran tekanan penyakit gila. Dalam sebuah riwayat dari Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi SAW menceritakan, pada waktu aku dimi'rajkan ke langit, aku memandang ke langit dunia. Ternyata di sana terdapat banyak orang yang memiliki perut seperti rumah-rumah besar dan telah doyong perut-perut mereka. Mereka dilemparkan dan disusun secara bertumpuk di atas jalur yang dilewati oleh para pengikut Fir'aun. Mereka diberdirikan di dekat api neraka setiap pagi dan sore hari. Mereka berkata, "Wahai Rob kami, janganlah pernah terjadi hari kiamat." Aku tanyakan, "Hai Jibril, siapa mereka?" Jawabnya, "Mereka adalah para pemakan riba dari kalangan umatmu yang tidak dapat berdiri, melainkan seperti berdirinya orang yang kerasukan setan lantaran tekanan penyakit gila." Di sisi lain, Allah kerap kali menyandingkan ancaman riba dengan takwa. Ini memberi isyarat kepada kita bahwa takwa adalah jalan terbaik untuk dapat berlepas diri dari jeratan dosa transaksi riba. Seperti yang terlihat dalam salah satu firman-Nya, "Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan tinggalkanlah sisa transaksi riba jika kalian memang orang-orang yang beriman. Jika kalian tidak melakukan itu,
maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangi kalian. Ketakwaan akan menuntun kita pada jalan terbaik, menghindarkan kita dari tergiur pada pembelian ataupun pembangunan rumah dengan sistem riba. Sungguh beruntung orang-orang yang hidup damai bersama keluarga di tempat tinggal yang bersih dari transaksi terlarang ini. Mereka menjalani kehidupan yang jauh dari ancaman siksaan neraka akibat dosa riba, sehingga lebih fokus dalam upaya mengumpulkan bekal terbaik, bekal ketakwaan yang akan kita bawa menuju tempat kembali yang sebenarnya. Seperti firman Allah Ta'ala, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Berbekallah, dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa.